Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial singkat untuk mengisi e-rapor kurikulum 13. Nah, di sini kita sudah masuk pada link yang sudah dibagikan. Bisa dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun. Kemudian kita masukkan username untuk masuk ke e-rapornya. Contoh, saya akan pakai dari bahasa Inggris. Nah, passwordnya itu sama semua, e-rapor KM 123456. Kemudian kita sign. Nah, setelah ini kita pilih sekolah, SMS Darul Faizin. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat tujuan pembelajaran terlebih dahulu, karena jika tidak membuat TP terlebih dahulu maka nilai tidak akan bisa diinput. Nah, di sini ada menu tujuan pembelajaran, silakan diklik. Nah, masuk di sini. Jika kita sudah membuat TP, maka di sini akan muncul TP yang kita buat. Namun karena ini belum dibuat, kita akan membuat TP terlebih dahulu. Klik tambah tujuan pembelajaran yang ada di kanan atas. Setelah diklik muncul menu. Di sini kita pilih mapel. Nah, mapel yang kita pilih silahkan tergantung dari guru masing-masing. Ada yang mengampu 2 mapel dan ada yang 1. Kita coba di sini ada bahasa Inggris. Nah, pilih tujuan pembelajaran. Pilih jumlah tujuan. Jumlah tujuan diisi 1 saja. Dan kita langsung proses. Nah, ketika setelah diproses, kita pilih fase E untuk kelas 10. Nah, di sini ada tingkat, pilih kelas 10 dan semesternya pilih semester 1. Nah, tujuan pembelajaran kita isi dengan maksimal 100 karakter atau 100 huruf. Kita ambil yang bahasa Inggris. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, TP sudah siap dibuat, kemudian simpan data. Nah, kok hilang? Kita pilih lagi bahasa Inggris. Nah, di sini sudah ada TP atau tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Kemudian untuk langkah selanjutnya silahkan buat lagi. Langkahnya seperti sama kayak tadi. Namun ketika nanti perbedaannya itu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Tingkatnya disesuaikan tingkat kelas 11 ataupun kelas 12 dan semesternya dipilih kelas 1. Setelah itu isi tujuan pembelajarannya dan kemudian disimpan. Tidak boleh melebihi 100 karakter. Setelah itu kita langsung input nilai rapor. Nah, input nilai rapor kita langsung pilih saja kelas 10 1, misalkan pilih mata pelajaran, kemudian pilih semesternya 1. Nah, ada 3 poin yang harus diisi di sini. Yang pertama nilainya. Nah, nilainya tinggal Bapak Ibu ketikkan saja nilai di sini. Contoh misalkan 80. Nah, setelah ini kemudian Bapak Ibu memilih capaian tujuan pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Ada 2 kriteria. Yang pertama ini tercapai dengan optimal dan yang kedua perlu peningkatan. Nah, ini silakan dipilih peserta didik sudah mencapai CP tersebut atau TP tersebut atau perlu peningkatan lagi pada TP tersebut. Contoh kita pilih sudah tercapai. Nah, begitupun pada peserta didik yang lain seterusnya diisi nilainya, kemudian dipilih TP-nya, mereka sudah tercapai atau perlu peningkatan lagi. Setelah itu scroll ke bawah atau gulir ke bawah, kita simpan data dan nilai supaya datanya tersimpan dan terkirim ke server. Penginputan nilai rapor sudah dilakukan, kemudian input sikap. Nah, input nilai P3 K13 ini ada beberapa dimensi. Nah, di sini ada 3 dimensi. Khusus untuk semester 1 silahkan isi dimensi ke-1, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, dan yang ketiga, bergotong royong. Kita pilih yang ke-1 dulu. Nah, di sini silahkan dipilih ada menu yang tertulis tidak teramati. Nah, kita klik. Nah, setelah ini kita pilih sikap yang telah dicapai peserta didik. Dia sudah mulai berkembang atau sedang berkembang atau berkembang sesuai harapan dan ataupun sangat berkembang. Tinggal kita pilih satu-satu. Kemudian akhlak pribadinya kita pilih dan seterusnya sampai selesai.
Namun cara ini akan membuat waktu yang sangat banyak untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada cara yang lebih singkat. Nah, di menu atas ada pilih nilai untuk semua. Nah, di sini kita pilih mana yang akan ditilai untuk semuanya. Contoh misalkan berkembang sesuai harapan. Nah, otomatis dari peserta pertama sampai terakhir ini jadinya dibagi waktu kapan? Tanggal berapa? 42. sudah masuk 22. Kenapa aja? penilaiannya. Anak satu kurangnya. Nah, kemudian jika ada anak yang atau peserta didik yang melebihi batas sikap atau sikapnya sangat baik, tinggal kita pilih satu, misalkan satu. Nah, di sini sangat berkembang. Nah, ini otomatis hanya satu saja. Nah, seperti ini. Sisanya semuanya berkembang sesuai harapan, dan hanya misalkan ada beberapa anak yang mencapai nilai yang lebih. Nah, setelah itu simpan supaya data tersimpan, dan kembali ke dimensi, pilih dimensi yang kedua, kebinekaan global. Nah, ini sama seperti tadi, isi lagi, ada beberapa penilaian, dan sampai dengan gotong royong sama diisi semuanya. Setelah itu disimpan. Nah, untuk hanya guru mungkin itu saja untuk pengisian F4, hanya menginput nilai dan menginput sikap, dan jangan lupa disimpan nilai atau sifat data agar tersimpan dan terkirim kepada server. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.